Sebuah film tahun 2019 berjudul Fracture menceritakan tentang seorang pria bernama Ray yang terpaksa harus membawa anak dan istrinya ke sebuah rumah sakit di daerah antah berantah akibat insiden tak terduga saat sedang di luar kota. Namun sesuatu yang aneh pun terjadi di mana anak dan istrinya tiba-tiba menghilang secara misterius saat berada di rumah sakit tersebut. Namun anehnya, pihak rumah sakit seolah cuci tangan dan tidak peduli atas kejadian ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Gimana? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. We're gonna stay awake until we get to the hospital, guys. Ray, hurry. Film dimulai dengan sepasang suami istri bernama Ray dan Joanna yang sedang bertengkar di dalam mobil. Sedangkan putrinya yang bernama Perry sedang anteng duduk di belakang sambil mendengarkan musik. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota. Namun rupanya perdebatan pun terus terjadi sepanjang perjalanan. Lalu tiba-tiba rupanya baterai alat memutar musik Perry habis, sehingga ia merasa bosan dan meminta baterai baru kepada Ray. Karena Perry kebelet pipis, Ray pun mampir ke rest area sekalian akan membeli baterai untuk Perry. Joe lalu mengantar Perry ke toilet, sedangkan Ray ke Indomaret akan membeli baterai dan minuman. Namun karena hanya membawa sedikit uang tunai dan kartu kreditnya tidak bisa digunakan, maka Ray pun hanya membeli kopi Golda 3.000-an dan malah nggak jadi membeli baterainya. Saat itu Perry baru menyadari jika mainan cerminnya juga hilang. Joe lalu kembali ke toilet untuk mencarinya, sedangkan Ray mencoba mencari di kolong jok bagian tengah. Namun tak sengaja Ray malah menumpahkan kopinya. Namun saat itu Perry melihat balon yang tersangkut di tempat konstruksi. Ia lalu mendekatinya. Namun tiba-tiba ada anjing liar yang mendekati Perry. Ray lalu berusaha mengusir anjing liar itu dengan melempar batu ke arahnya. Namun Perry yang berada di pinggir konstruksi itu pun perlahan mundur. Dan inilah yang terjadi. Karena mengalami benturan cukup keras, Ray menjadi linglung dan sempat pingsan sebentar. Untungnya Joe segera datang dan berusaha menyadarkannya. Namun Ray malah mendorongnya. Dan saat Ray benar-benar sadar, ia baru menyadari jika Perry kesakitan karena lengannya patah. Ray lalu membawa Perry ke mobil dan akan membawanya ke rumah sakit yang tadi sempat dilewati oleh mereka. We're gonna stay awake until we get to Hurry. To the hospital, guys. Ray. Setelah sampai di rumah sakit, Ray langsung menuju IGD. Namun karena antri, ia disuruh menunggu oleh petugas resepsionis. Padahal saat itu si Perry sudah sangat kesakitan. Joe lalu menyuruh Ray menanyakan lagi dan kembalilah si Ray ini ke resepsionis. Namun anehnya, ruang resepsionis tersebut kosong dan tiba-tiba petugas itu pun muncul kembali. Resepsionis ini pun tetap meminta Ray menunggu dan mendaftar terlebih dahulu. Namun ia merasa aneh dengan sikap si resepsionis tersebut yang terlihat dingin dan kaku. Saat kembali ke ruang tunggu, Joe meminta maaf kepada Ray mengenai pertengkarannya tadi. Namun anehnya, saat itu Joe tiba-tiba merasa sakit di kepalanya. Ray lalu membelikan minuman untuk Joe. Namun saat itu tak sengaja ia melihat seorang dokter seolah sedang melakukan transaksi ilegal dengan petugas ambulans. Akhirnya Ray pun dipanggil oleh bagian asuransi. Dan anehnya, di sini Ray malah ditanya apakah Perry bersedia mendonorkan organ dalamnya. Yang hal itu jelas langsung ditolak oleh Joe. Your blood types? Oh, I think. Would you like Perry listed for organ donation? No. Can I convince you to reconsider? Ray pun mulai merasa aneh dan merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Namun karena nggak ada pilihan lain, ya terpaksa Ray pun melanjutkannya.
Saat itu Mbak asuransi mengatakan bahwa limit asuransi Ray habis dan ia masih punya tanggungan atas nama Abby, yaitu istri pertamanya yang sudah meninggal. Dan dengan terpaksa, saat ini Ray harus membayar tunai. Lalu tak lama setelah itu datang Suster Anne menjemput Perry dan membawanya ke ruangan. Yang kemudian, Perry diperiksa oleh Dr. Bertram. Dokter lalu mengatakan pupil mata Perry tidak normal, dan kemungkinan ada pendarahan di dalam kepalanya. Dan untuk memastikannya harus dilakukan tindakan CT scan yang biayanya juga tidak murah. Perry lalu diserahkan ke Dr. Bruce yang akan memeriksa kepalanya. Namun karena ruang CT scan terbatas, pasien hanya boleh ditemani oleh satu orang saja. Ray lalu menyuruh Joe menemani Perry. Dr. Bruce mengatakan pemindaian kepala akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga ia mempersilahkan Ray untuk menunggu di ruang tunggu saja. Kemudian Dr. Bruce pun membawa Perry dan Joe turun ke lantai LL. I love you, sweetheart. I love you, Daddy. You did good. Yeah. Di ruang tunggu rupanya Ray ketiduran sampai sore, sementara Joe dan Perry masih belum juga kembali. Ray lalu bertanya ke Mbak resepsionis apakah pemindaian anaknya sudah selesai. Namun karena sudah pergantian shift, si Mbak resepsionis yang baru ini tidak mengetahuinya. Ray lalu minta bertemu dengan Dr. Bertram. Namun si resepsionis ini pun mengatakan jika Dr. Bertram juga sudah pulang dan menyuruh Ray menunggu saja karena jika sudah selesai, nanti juga pasien akan keluar. Setelah menunggu cukup lama, Perry masih juga belum keluar. Ray yang semakin kesal pun kembali ke resepsionis dan meminta mengecek daftar pasien masuk. Namun keanehan pun terjadi, di mana tidak ada nama Perry Munro dalam daftar pasien. It's been a long day. I just need you to call down the way they do the cats. Saat itu tak sengaja Ray melihat banyak sampah dengan noda darah, dan tiba-tiba ia kepikiran jangan-jangan telah terjadi sesuatu pada Joe dan Perry. Ray lalu datang ke bagian pemindaian, dan ternyata pasien terakhir yang datang ke sini adalah seorang pria tua pada jam 9 pagi. Dan setelah itu, tidak ada pasien lagi yang masuk ke sana. Ray yang semakin curiga pun diam-diam masuk ke kamar perawatan. Namun rupanya, Joe dan Perry tetap tidak ada di sana. Karena membuat kegaduhan, Ray didatangi oleh security bernama Jeff. Lantas Ray pun menyampaikan permasalahannya. Saat itu seorang dokter bernama Lucado mendengar keluhan Ray. Ia mencoba menenangkannya dan mencoba mencari daftar pasien. Namun lagi-lagi ia tidak menemukannya. Ia lalu memanggil Suster Anne dan bertanya kepadanya apakah ia mengetahui, karena hanya Suster Anne lah yang hari ini full shift dari pagi sampai malam. Lalu Suster Anne pun mengatakan, "Iya dok, aku melihat bapak ini seharian di sini. Tapi yang aku tahu dia hanya sendirian." Why are you lying? What have you done to my family? Karena membuat kegaduhan, Ray pun disemprot gas air mata dan disuntik obat penenang. Ia lalu dibawa ke sebuah ruangan dan dibiarkan sendirian di sana. Setelah kedua orang itu pergi, Ray berusaha berdiri dan langsung mencari obat-obatan di sana. Untungnya ia menemukan suntikan adrenalin dan langsung menusukkan ke tubuhnya. Ray lalu memeriksa semua kamar di sana, namun tetap saja ia tidak berhasil menemukan Joe dan Perry. Sementara itu, Jeff yang mengetahui Ray kabur pun langsung mengejarnya. Frank, you got away. Jack, did you get him? Yeah, Frank. Saat itu Ray berhasil selamat, namun ia sangat terpukul dan bingung dengan apa yang dialaminya. Untungnya Ray saat itu melihat ada mobil polisi. Lantas Ray pun meminta bantuan kepada polisi tersebut. Kedua polisi ini bernama Julia dan Griggs. Lantas Ray pun menceritakan kronologisnya kepada mereka. Ray juga menunjukkan foto Joe dan Perry, sehingga polisi pun percaya dan mau membantunya. Polisi pun segera menuju ke resepsionis untuk menanyakan hal tersebut, dan sempat terjadi perdebatan antara Ray dan Jeff di sana. Lalu polisi pun meminta Jeff untuk mengantarkannya ke sana. Head case, look at him. Wanna take us to Ward 9? You guys are buying into this bullshit. I mean, he's a fucking... Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh Dr. Lucado yang mengatakan jika Ray datang ke sini sendirian. Polisi lalu meminta daftar pasien kepadanya, namun Dr. Lucado mengatakan yang bertugas pada waktu itu adalah Dr. Bertram, dan bisa saja terkadang berkasnya keselip sehingga tidak masuk ke dalam sistem. Dr. Lucado pun lalu meminta Suster Anne untuk menghubungi Dr. Bertram.
Sementara mereka akan menuju ke ruang pemindaian yang ada di lantai 3 untuk memeriksa data pasien, karena semua pasien yang dipindai akan terekam secara otomatis ketika melakukan pemindaian. Dan diketahui pasien terakhir yang masuk ke sini adalah seorang pria pada jam 9 pagi, yang artinya Perry tidak pernah masuk ke sini. Sementara di bawah, Mbak resepsionis menemukan daftar pasien yang sudah dibuang. Dan memang benar, ternyata ada nama Ray pada daftar tersebut. Akan tetapi nama Perry tetap tidak ada. Lalu Dr. Bertram pun datang, dan sama dengan yang lainnya, ia pun menyampaikan jika Ray datang sendirian. Dan pada waktu itu Ray mengaku mengalami benturan di kepala akibat kecelakaan. Dr. Bertram pun menyarankan agar Ray menjalani pemindaian kepala. Namun saat itu, Ray menolak dan mengatakan ia akan menunggu istrinya terlebih dahulu yang bernama Abby. His behavior seemed rather erratic. And that's my family, and I love them. This is real. This is Joanne, and this is Perry. Karena suasana semakin rumit dan Ray pun semakin kekeh pada pendiriannya, Jack pun menyarankan untuk memeriksa rekaman CCTV untuk membuktikan kebenarannya. Namun pada saat dibuka rupanya cakupan CCTV tidak menjangkau tempat duduk Joe dan Perry yang ada di depan Ray, sehingga tidak bisa membuktikan jika Ray datang ke sini bersama Joe dan Perry. Ray pun lalu berusaha mengingat-ingat hal apa yang bisa membuktikan jika ia datang bersama Joe dan Perry. Dan akhirnya Ray pun ingat pada emak-emak kasir di rest area. Menurut Ray pasti wanita itu melihat kami bertiga. Ask her. There's a gas and go. It's a couple of miles from here. Greg selalu pergi ke pom bensin akan memeriksa di sana. Sementara Julia akan tetap di rumah sakit menemani Ray. Lalu tiba-tiba Ray menemukan syal kuning milik Perry di sebuah ruangan. It's Perry's scarf. Meskipun tidak ada bukti syal itu milik Perry, Ray terus meyakinkan polisi jika itu adalah milik anaknya. Lalu saat itu Dr. Bertram berkata kepada Ray, "Wajar jika kamu merasa bingung, karena kau mengalami cedera kepala yang cukup parah, Ray." And then we came here because you had a broken arm. So you and Setelah itu muncul seorang dokter bernama Jacobs. Ia adalah seorang dokter psikiater di rumah sakit ini. Ia mengatakan ia akan membantu Ray mencari Joe dan Perry. Jacobs lalu membawa Ray ke sebuah ruangan dan menanyai Ray apa saja yang terjadi sebelum kamu datang ke rumah sakit ini. Dan juga ceritakan tentang Abby, istri pertama kamu. Ray lalu menceritakan kejadian ketika Perry terjatuh pada waktu itu. Sedangkan Abby sudah meninggal 8 tahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Lalu Ray pun mengatakan jika Abby tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Saat itu Dr. Jacob mengetahui jika Ray adalah pecandu alkohol. Lalu ia menanyakan, apakah saat kecelakaan kau dalam kondisi mabuk? Tiba-tiba pikiran Ray pun flashback saat kecelakaan terjadi. Abby died in a car accident 8 years ago, and it killed every day. You didn't see it. Nothing could help her. Jacobs mengatakan kepada polisi jika Ray mengalami trauma yang sangat berat. Maka untuk menyelesaikan kasus ini, mereka harus datang ke lokasi di mana Perry terjatuh untuk memastikan kebenarannya. Karena mungkin saja Joe dan Perry ada di sana, yang artinya Jacobs menduga jika Joe dan Perry sudah mati, namun masih ada di sana. Singkat cerita, akhirnya berangkatlah mereka ke lokasi di mana Perry terjatuh. Dan Julia pun meminta bantuan polisi yang lain untuk membawa anjing pelacak. Dan benar apa yang disampaikan Ray, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Ray lalu menceritakan anaknya terjatuh di sana ketika dirinya sedang mencari cermin mainan Perry. Sedangkan Perry berjalan ke arah konstruksi itu karena melihat sebuah balon. Namun karena ada anjing liar, Ray lalu melempar batu ke arah anjing itu. Namun karena ketakutan, Perry malah berjalan mundur dan akhirnya jatuh di sana. Namun saat memeriksa, saat itu polisi menemukan cermin mainan milik Perry di bawah sana. Dan bukan hanya cermin, mereka juga menemukan ada darah yang sudah mengering cukup banyak di sana. Polisi pun akhirnya menjadi curiga kepada Ray, lalu menetapkan tempat ini sebagai TKP. Begitupun dengan Jacobs, ia meminta Ray untuk mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Lalu dengan marah Ray mengatakan Perry terjatuh di sini karena ada anjing liar dan aku melempar batu kepada anjing itu. Kemudian Jacob berkata, bisa jadi mungkin kamu sedang bertengkar dengan Joe dan sangat marah kepada Perry, sehingga tak sengaja kamu membunuh mereka. Dan sebenarnya mungkin anjing itu tidak ada. Kamu hanya mengarang cerita untuk melindungi dirimu sendiri. Coba pikirkanlah lagi Ray, untuk kebaikanmu, kata Jacobs.
from the thing we fear. Tiba-tiba Ray menjadi terdiam dan mulai menangis. Ia mulai merasa mungkin dirinya lah yang bersalah dan mengarang cerita ini. Dan akhirnya, polisi pun akan menahan Ray atas dugaan pembunuhan kepada istri dan anaknya. Joanne, where did you put them? Where are they, Ray? We're repairing. Namun saat itu tiba-tiba terdengar gonggongan anjing liar yang ternyata memang benar-benar ada yang membuat Ray kembali tersadar. Ray pun langsung merampas pistol polisi dan menodongkan ke arah Jacob, lalu mengurung mereka semua di sebuah ruangan. Ray juga mengambil kartu akses rumah sakit milik Jacob dan kembali ke rumah sakit untuk mencari anak dan istrinya. Di sana Ray menyamar sebagai dokter. Ia lalu masuk ke lift akan menuju ke lantai LL. Namun rupanya lantai LL hanya bisa diakses menggunakan kunci. Dan bertepatan dengan itu Jeff mengetahui keberadaannya. Sampai akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka berdua yang akhirnya Jeff pun tewas di tangan Ray. Lalu sampailah Ray di lantai LL dan menemukan boneka Perry ada di tempat sampah. Ray pun semakin yakin pasti Perry ada di sini. Saat itu Ray juga melihat ada dua orang dokter yang sedang membawa organ manusia. Maka semakin khawatirlah ia dengan kondisi keluarganya. Ray lalu masuk ke sebuah ruangan dan melihat ada pasien di sana yang ternyata organ dalamnya sudah diambil. Setelah itu Ray melihat seorang perawat masuk ke sebuah ruangan. Ia lalu mengikutinya. Dan ternyata di sana Ray melihat Perry akan dioperasi. Take off your mask. Take it off. Stay there. Come on. Perry dan Joe ternyata ada di sana. Ray pun lalu berusaha menyelamatkan mereka dan akan membawanya menggunakan kursi roda. Namun karena seorang perawat berusaha kabur, Ray pun menembakkan senjatanya dan malah mengenai pipa gas. Saat itu Dr. Lucado berkata, "Ray, kau tidak berpikir jernih, tolong jangan lakukan ini." Lalu saat Ray akan pergi, seorang dokter berbadan besar mencoba menahannya. Namun Ray berusaha melawan dan menembakkan senjatanya hingga terjadilah sebuah ledakan. Saat itu muncul Dr. Bruce mencoba membujuk Ray agar tidak pergi. Namun tanpa basa-basi lagi, Ray langsung menembak kakinya. Singkat cerita mereka sudah sampai di dalam mobil. Ray pun sangat lega karena sudah berhasil menyelamatkan keluarganya. Akhirnya Ray pun segera menjalankan mobilnya pergi dari rumah sakit itu. Lalu dalam perjalanan Ray mencoba menghibur Perry dengan menyanyikan sebuah lagu agar Perry yang tangannya masih sakit bisa tenang. Dan ternyata Red and yellow and pink and green, a rainbow for you. You're deeply confused. sosok Perry dan Joe yang ia selamatkan barusan ternyata hanya ada di dalam pikirannya saja. Yang nahasnya sebenarnya pasien itu adalah seorang remaja yang akan dioperasi oleh Dr. Lucado. Dan kecurigaan Jacobs ternyata benar adanya jika Ray mengalami trauma hebat di mana sebenarnya dialah yang membunuh Joe. Setelah insiden jatuhnya Perry, ia menjadi linglung karena benturan di kepalanya. Lalu Joe datang dengan histeris yang membuat Ray tanpa sadar mendorongnya dan tak sengaja membunuhnya. Setelah itu Ray menaruh mayat mereka di bagasi mobilnya, namun Ray menganggap mereka masih hidup dan membawanya ke rumah sakit. Yang ternyata sebenarnya Joe dan Perry selama ini ada di bagasi mobilnya. Dan film pun selesai.
Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Sudah cukup jelas ya, di akhir video kita diperlihatkan jadi sebenarnya si Ray ini mengalami trauma hebat setelah kematian Perry dan Joe. Ditambah juga benturan di kepalanya yang tiba-tiba membuat pikirannya menjadi error. Sehingga Ray berhalusinasi dan meyakini jika anak dan istrinya masih hidup. Sebenarnya sih kasihan ya si Ray ini. Namun ya tetap aja tindakannya salah dan jelas merugikan banyak pihak. Aduh, mana sama lagi ini namanya. Ya sudah, cukup sekian ya teman-teman. Saya Ray dan seluruh dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kickbeat mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Oh ya, ketinggalan satu lagi, jangan lupa like dan komennya ya lur, biar video dan channel kita ini makin rame. Dan saya juga mengajak teman-teman menjadi bagian dan ikut memiliki channel ini dengan cara subrek. Ya, cukup di-subscribe aja channel ini, dan kita jadikan channel ini komunitas kita bersama untuk berdiskusi masalah perfilman di kolom komentar. Adios!